Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama dengan saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang gerak peluru pada arah horizontal. Sebuah peluru ditembakkan dari titik O dalam arah horizontal dengan kecepatan awal V0. Maka lintasan peluru biasanya berbentuk setengah parabol seperti yang ditunjukkan pada gambar. Setelah waktu T, kecepatan peluru sebesar V dengan arah kecepatannya adalah alfa terhadap horizontal. Jadi, jika peluru ditembakkan dari titik O dengan kecepatan awal pada arah horizontal, maka setelah waktu T, misalnya peluru berada pada titik A, maka peluru dengan kecepatan saat itu V, dan komponen kecepatan pada arah sumbu X adalah Vx, dan komponen kecepatan pada arah sumbu Y adalah Vy. Karena hambatan udara diabaikan, maka kecepatan peluru pada arah horizontal adalah bernilai tetap atau konstan. Sehingga kita bisa tuliskan V0x sama dengan V0. Maka posisi peluru sepanjang horizontal saat T adalah sebesar X sama dengan V0 kali T. Pada gerak arah vertikal, jika kita ambil acuan di titik O, maka peluru akan mengalami percepatan konstan sebesar G sama dengan 9,8 meter per second pangkat 2 atau 10 meter per second pangkat 2 arah ke pusat bumi. Maka berlaku Vy sama dengan V0y min GT dan Y sama dengan Y0 plus V0YT min setengah GT kuadrat. Karena gerak peluru pada arah horizontal ini berlaku V0Y sama dengan 0. Jadi gerak peluru pada arah horizontal V0Y pasti sama dengan 0. Maka posisi peluru setiap saat pada arah vertikal yaitu Y sama dengan Y0 min setengah GT kuadrat. Kecepatan sesaat peluru atau kecepatan peluru pada saat T adalah sebesar V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat, dan arah kecepatan peluru saat itu adalah sebesar tan alfa karena sudutnya alfa ya. Maka tan alfa sama dengan Vy per Vx. Jika sebuah peluru ditembakkan horizontal dengan kecepatan awal V0 dari titik O, maka setelah waktu T, peluru bergerak dalam arah horizontal sejauh X sama dengan V0T, dan arah sumbu Y atau vertikal sejauh Y sama dengan setengah GT kuadrat jika acuannya yang kita ambil adalah di titik O. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, setelah waktu T, peluru berada pada titik P. Maka perpindahannya diukur dari titik O adalah sejauh R dengan sudut sebesar alfa terhadap sumbu X. Maka vektor perpindahan itu dapat kita tuliskan sebagai V0TI ditambah setengah GT kuadrat J. Dan besar perpindahan peluru tersebut adalah akar V0T kuadrat plus setengah GT kuadrat pangkat 2. Arah perpindahannya adalah tan alfa sama dengan Y per X atau GT per 2V0. Komponen horizontal kecepatan peluru tersebut adalah Vx sama dengan V0 dan komponen vertikal kecepatan dari peluru adalah Vy sama dengan V0y min GT. Karena V0 sama dengan 0, V0y ya sama dengan 0, maka Vy nya dapat kita tuliskan sebagai min G kali T. Dan vektor dari kecepatan peluru tersebut pada saat T adalah Vxi plus Vyj atau sama dengan V0i plus min GTj. Besarnya vektor kecepatan pada saat T dari peluru adalah sama dengan akar dari V0 kuadrat plus min GT kuadrat. Arah dari kecepatan sesaat dari peluru tersebut adalah tan V sama dengan
VY per Vx atau sama dengan GT per V0. Jika peluru ditembakkan horizontal dari ketinggian H dengan kecepatan awal V0 dan waktu yang ditempuh peluru untuk mencapai tanah adalah T, maka T ini dapat dinyatakan sebagai akar 2H per G. Akar 2H per G. Ini kita peroleh dari Y sama dengan Y0 plus V0 YT min setengah GT kuadrat. Karena peluru sampai di tanah dan kita ambil acuannya tanah misalnya, maka Y-nya sama dengan 0. Jika tanah sebagai titik acuan, maka Y-nya sama dengan 0. Maka H itu menjadi Y0. Karena kecepatan awal arah vertikal yaitu V0Y sama dengan 0, maka ini kita bisa tuliskan sebagai 0 sama dengan H plus 0 min setengah GT pangkat 2. Maka 2H sama dengan GT pangkat 2. Berarti T nya sama dengan akar 2H per G. Jika R adalah jangkauan maksimum peluru, besarnya R selama waktu T adalah X sama dengan Vx kali T atau sama dengan R sama dengan V0 kali T. Karena T nya sama dengan akar 2H per G, berarti R nya menjadi V0 kali akar 2H per G. Oke, kita lihat contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Peluru ditembakkan secara horizontal dari atas menara dengan kecepatan awal 18 meter per second. Peluru menyentuh tanah pada sudut 45 derajat. Besarnya komponen kecepatan vertikal peluru saat menyentuh tanah adalah. Pada soal ini diketahui kecepatan awal peluru pada arah horizontal itu sama dengan 18 meter per second. Jika kita gambarkan gerakan pelurunya, maka ini V0x, lintasan peluru jika sampai di tanah, misalnya di tanah, maka peluru menumbuk tanah dengan kecepatan V dan membentuk sudut 45 derajat, sehingga kecepatan V ini kita uraikan ke dalam komponen-komponennya menjadi Vx dan Vy pada arah sumbu Y. Sehingga pada gerakan ini kita ketahui bahwa Vx pasti sama dengan V0x. Sehingga kita dapat gunakan rumus tan 45 derajat itu sama dengan Vy per Vx, sehingga tan 45 sama dengan Vy per Vx nya itu sama dengan V0x, berarti sama dengan 18 meter per second. Ini Vy ya, Vy, maka Vy nya sama dengan 18 kali tan 45 derajat itu sama dengan 1, maka Vy nya sama dengan 18 meter per second. Jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang kedua. Sebuah pesawat terbang bergerak dalam arah horizontal dengan kecepatan 720 km per jam. Pesawat melepaskan paket makanan secara vertikal dari ketinggian 396,9 meter. Waktu yang dibutuhkan paket makanan untuk mencapai tanah dan jarak horizontalnya adalah, kita ambil nilai percepatan gravitasi di tempat itu adalah 9,80 meter per second pangkat 2. Pada soal diketahui kecepatan pada arah horizontal atau V0x, bisa juga kita tuliskan sebagai V0 itu sama dengan
720 km per jam. Jika kita rubah ke dalam meter per second, sama dengan 200 meter per second. Sedangkan paket makanan dilepaskan pada ketinggian 396,9 meter, berarti H-nya sama dengan 396,9 meter. Maka waktu yang dibutuhkan paket makanan untuk mencapai tanah kita peroleh dengan menggunakan rumus T sama dengan akar 2H per G, atau sama dengan akar 2 kali 396,9 meter bagi 9,8 meter per second pangkat 2, atau sama dengan akar 81. Jadi sama dengan 9 second ya. Waktu yang dibutuhkan paket makanan untuk mencapai tanah sebesar 9 second. Maka jarak horizontalnya sebesar R sama dengan V0 kali T, atau sama dengan 200 meter per second dikali 9 second, sama dengan 1800 meter. Berarti jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ketiga. Seorang penyelam terdorong secara horizontal dari atas tebing batu sekitar 45 meter di atas air. Jika penyelam tercebur dalam air 5 meter dari dasar tebing tepat di bawah titik peluncurannya, kecepatan awal penyelam saat terdorong dari atas tebing adalah. Pada soal ini diketahui H sama dengan 45 meter dan X atau R nya sama dengan 5 meter. Pertama kita mencari dulu waktu penyelam tersebut sampai di atas permukaan air, atau waktu penyelam tersebut selama di udara, dengan rumus T sama dengan akar 2H per G, itu sama dengan akar dari 2 kali 45 bagi 10. Maka waktu penyelam selama di udara adalah sebesar akar 9 sama dengan 3 second. Maka kecepatan awal penyelam tersebut di atas tebing kita cari dengan menggunakan rumus X sama dengan V0X kali T. Karena X nya 5 meter, maka V0X nya dikali T sebesar 3 second, maka kita dapatkan V0X sebesar 5/3 meter per second. Di jawabannya B. Kita lihat soal yang keempat. Pemain ski meninggalkan trek ski bergerak ke arah horizontal dengan kecepatan awal 25,0 meter per second, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tanjakan pendaratan di bawahnya dengan kemiringan 37 derajat. Di mana koordinat pendaratan pemain ski tersebut? Yang ditanya koordinat pendaratan pemain ski tersebut, misalnya titik A yaitu X, Y. Dengan X nya kita peroleh dengan menggunakan rumus V0X kali T, atau sama dengan 25 kali T. Ini bintang 1. Dan Y nya kita peroleh dengan menggunakan rumus setengah GT kuadrat, atau sama dengan setengah kali 10 kali T pangkat 2, atau sama dengan 5T pangkat 2. Kita kasih bintang 2. Dari gambar ditunjukkan segitiga siku-siku dengan sudut ini 37 derajat. Maka kita peroleh nilai Y nya sama dengan D sin 37 derajat, atau sama dengan 5T kuadrat. Karena Y nya sama dengan 5T kuadrat,
maka kita bisa tuliskan D sin 37 derajat sama dengan 5T kuadrat. Dan X-nya sama dengan D cos 37 derajat. Maka ini juga sama dengan 25T. Jika keduanya kita bagi, maka kita dapatkan tan 37 derajat sama dengan T per 5. Tan 37 derajat itu sama dengan 3 per 5. Ini sama dengan T per 5. 3 per 4 ya ini ya. Maka kita dapatkan T-nya sama dengan 15 per 4 atau sama dengan 3,75 ya. 3,75 second. Jadi waktu yang dibutuhkan pemain ski sampai di titik A adalah 3,75 second. Maka koordinat pendaratan pemain ski tersebut adalah sebesar X sama dengan 25T, berarti sama dengan 25 kali 3,75 sama dengan 93,75 meter. Dan Y-nya sama dengan 5 kali T kuadrat, berarti 5 kali 3,75 kuadrat sama dengan 70,31 meter. Jadi koordinat pendaratan pemain ski tersebut sama dengan 93,75 70,31 meter.